Halo guys, balik lagi bareng Lara dan Ella dan ada Kak Tania di sini. Halo guys, ada Halo. Kak Jere di Halo. sini. Mari kita tersenyum. Bahagia, jangan Jangan, bersedih. jangan mengapa Oke. semua menangis. Oke, sorry teman-teman, tadi kita ada gangguan, jadi kita akan mengadakan live ulang. Benar ya? Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman, kali ini sebentar. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Thank you banget ya buat kalian semua yang udah join di live Instagram kami. Oke, sebelumnya nih teman-teman, kami mau memperkenalkan diri dulu nih. Jadi kami berlima ini adalah mahasiswa bimbingan dan konseling Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Nah, di sini nih kami tuh terdiri dari satu kelompok tuh 3 angkatan, teman-teman. Ada 2016, 2018, dan 2019. Tapi kita bersatu untuk mengerjakan tugas ini. Nah, Mantap. kayak yang udah teman-teman lihat nih ya, poster yang udah kami snapgramin di beberapa hari lalu. Kami tuh mau membuat live ini untuk mempromosikan produk teknologi pendidikan yang sudah kami buat bersama. Nah, seperti yang udah di judul di poster itu, yaitu judul kami adalah Cita-cita versus Realita. Nah, gimana tuh penjelasan selanjutnya? Biar lebih dalam, lebih resep, kita langsung aja nih ke Kak Jere. Oke, terima kasih Tania. Nah, jadi kita berlima itu di mata kuliah teknologi pendidikan udah membuat produk tapi bersangkut paut dengan namanya sosial media. Dan sosial media yang kita pilih itu adalah TikTok. Dan teman-teman bisa lihat dari judul produk kami, yaitu realita dengan cita-cita. Karena kenapa sih kita bisa berpikiran tema seperti itu? Kebetulan tugasnya itu muncul ketika SNMPTN tuh keluar ya. SNMPTN keluar, jadi kayak kayaknya dulu gue mau kuliahnya apa, tiba-tiba jatuhnya jadinya apa, atau banyak atau banyak fenomena lainnya loh yang kejadian, yang planningnya apa, rencananya liburannya mau kemana, jadinya malah kemana. Dan kadang-kadang sebenarnya kalau kita telaah lagi sebenarnya agak-agak lucu sih, karena yang kita rencanakan atau yang kita cita-citakan dan kejadiannya berbeda, tapi sebenarnya mayoritas sih jadinya jauh lebih indah ya. Kalau misalnya teman-teman tuh udah mulai bisa bersyukur atau mulai udah di bawah happy aja. Nah, sebelum kita mempatenkan produk ini yang kita gunakan platform TikTok, itu tuh kita berlima udah mengakses sebanyak kurang lebih ada 30 orang melalui wawancara. Nah, berikut hasil dari wawancara yang kita berikan. Jadi pertanyaan pertama sebenarnya bagaimana sih perasaan orang-orang atau teman-teman yang udah buat video. Nah, 90% sebagian itu merasakan dia tuh udah mulai seneng, udah mulai happy. Karena kan platformnya TikTok kan, jadi mereka tuh kayak lebih ke releasing stress aja. Tapi memang ada beberapa orang yang merasa agak nggak pede atau agak khawatir dan agak malu, dan karena kan teman-teman tahu sendiri ya, karena nggak semua orang tuh bisa kayak joget-joget hebring di TikTok gitu ya. Tapi udah hebat banget sih, kayak beberapa teman kita ini udah berhasil memaksakan dirinya untuk berekspresi gitu. Lalu kedua, kenapa mereka tuh merasa senang atau merasa sedih? Karena dibalik tujuan, sebenarnya kan kita pengen lihat nih, apa sih yang teman-teman rasain ketika cita-cita sama realitanya tuh berbeda. Tapi ternyata most of the answers itu adalah mereka tuh feel kayak releasing stress gitu loh. Karena kan bikin videonya penuh canda tawa, pas ngedit juga ngakak-ngakak, pas transisi juga ngakak-ngakak. Jangankan yang buat video ngakak, yang nonton aja tuh kadang ngakak, tau gak sih? Emang jahat nih orang-orang dilihat. Iya. Terus ternyata ada beberapa orang yang baru pertama kali juga baru main TikTok, akhirnya dia feel confident gitu loh dengan adanya TikTok. Terus hal positif apa sih yang sebenarnya teman-teman ini dapatkan setelah buat video gitu? Di balik mereka tuh kayak ngerasa geli gitu loh, karena kan kita udah lewatin nih, kita berlima udah lewatin lah ya, SBMPTN, SNMPTN, jatuhnya di jurusan ini juga, ngerti kan, kayak merasanya kayak gagal gitu. Tapi
setelah Bener dipikir-pikir ya, setelah dipikir-pikir ya kita berlima bahagia-bahagia aja ya. Kayak nggak ada sesuatu yang Betul. stres, tapi kayak percaya pasti masa depannya juga indah. Meskipun gak sesuai dengan cita-cita, tapi yakin kalau semuanya tuh pasti lebih baik gitu kan ya. Dan mereka juga seneng karena mereka bisa berekspresi dan building confidence gitu ya. Lalu apakah teman-teman itu tuh mau ngajak teman-teman yang lain? Nah ini tuh ada pro kontra antara satu dengan yang lainnya. Ada yang mau ngajak, biasa yang gila-gila TikTok pasti ngajak temennya dah. Apalagi kan kalau udah punya ceritanya yang lucu-lucu ya, pasti pengen untuk ajak temennya. Ya udah sekarang lu spill the tea lah, cerita nih di sini. Kejadian apa sih yang gak sesuai dengan kenyataan, gue pengen tahu gitu. Atau yang agak-agak malu di TikTok kayak sedikit kurang menyarankan lah ya, karena kan mesti ekspresif sekali gitu. Lalu menurut kamu apa tujuan pembuatannya? Mereka sebenarnya sadar dari 30 orang ini tujuan pembuatan video ini adalah untuk menyadari bahwa setiap realita tuh yang nggak sesuai dengan cita-cita tuh that's totally fine gitu. Karena ya, hidup itu nggak perlu dengan penyesalan, nggak perlu kayak berarti mereka tuh harus move on dan harus ya udah be the best of you in the present time gitu loh. Tapi sebagian juga itu ngerasa tujuan pembuatan videonya buat releasing stres aja, karena dalam proses pembuatan videonya tuh kayak udah ngakak banget, kayak ngerasa geli-geli juga kan, karena kan mereka udah melewati masa lalu itu. Lalu yang keenam, apakah tema yang diangkat menarik? Mereka tuh merasa bahwa tema yang diangkat menarik, lagu yang dipilih juga udah sesuai dengan tema yang ada, gerakannya juga mudah banget untuk diikutin, karena cuma gerakan wah yang terakhir doang yang teman-teman ikutin, sisanya tuh kayak transisi, lihat video lagi, transisi, ada cerita-cerita lagi. Tapi memang di dalam produk ini memang ada satu kritik atau satu kendala, di mana teman-teman tuh udah harus editnya tuh agak butuh penuh effort ya, karena kan ada transisi terus ada tulisan-tulisan gitu kan, terus ekspresinya kayak mesti disesuaikan kan. Jadi sebenarnya lebih ke hal teknis aja sih, lebih ke ngedit tulisannya atau ngedit transisinya itu doang sebenarnya. Tapi kalau misal ditanya transisinya susah atau enggak, orang cuma tutup buka say. Dan yang terakhir tadi bahas tentang lagu. Kalau lagu sih udah sesuai banget. Kita kebetulan pilih lagu Brave dan kurang lebih itu kita pilih 30 detik ya. Karena 10 detik pertama kita ceritain apa itu cita-cita, terus apa realitanya, dan apa yang kita rasain gitu. Angel bilang, bukan anak transisi TikTok, nah kalau yang transisi kayak produk kita mah pasti bisa, Angel. Orang cuma tutup. Mudah kok, Angel, mudah. Oke, mudah. Nah itu Angel artis TikTok masa nggak bisa? Nah, bener kan? Angel dan 16 viewers ini pasti artis TikTok. Jadi intinya dari assessment ini mereka feel happy, mudah, terus ngerasa kegelitik dengan yang ada, dan emang hanya butuh effort di teknik. Itu yang aku dapetin dari 30 orang yang kita udah assess. Nah, langsung lanjut aja nih. Kita mau bahas kenapa terciptanya produk ini. Cus, Tania. Oke, Kak Jere. Tadi Kak Jere udah membahas nih, kenapa awal mula kita bisa membuat si TikTok cita-cita versus realita. Yang pastinya bakal booming banget ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sebenarnya TikTok yang kita bikin ini, produk TikTok yang kita bikin ini tuh berawal dari apa ya? Sebuah permasalahan yang berawal dari tidak tercapainya cita-cita kita gitu. Jadi teman-teman, karena cita-cita kita tuh apa ya? Nggak tersampaikan gitu, nggak terwujud gitu sekarang gitu kan. Jadi pas cita-cita kecil apa tiba-tiba gedenya malah beda gitu, udah berbanding terbalik banget cita-cita dulu kita kecil sampai kita gede. Nah jadi karena cita-cita itu nggak tercapai teman-teman, banyak banget orang-orang yang ikut join di live TikTok, yang ikut bikin TikTok kita ini tuh kayak merasakan kayak kurang percaya diri dengan cita-cita yang dulu dia dambakan, yang dulu sering dia ceritain ke teman-teman kayak, gue kayaknya pengen banget deh jadi ini. Terus tiba-tiba kenyataannya pas udah lulus, dia kuliah terus dia jadi bukan yang seperti dia ceritakan ke teman-teman. Itu kadang tuh menimbulkan kayak sedikit kurang kepercayaan diri gitu dalam diri kita. Buat kita tuh kayak rendah diri, kayak aduh kok gue kayak gini ya. Terus selain rasa kurang percaya diri tuh ada sedikit rasa kecewa teman-teman. Kayak yang tadi Kak Jere bilang,
kita tuh udah memimpikan banget kan lulus SNPTN, kuliah di universitas negeri gitu kan. Terus tiba-tiba pas tahu hasilnya, aduh gak masuk, langsung pasti kecewa banget kan nih teman-teman yang ada di sini nih. Kita berlima pasti tuh pernah merasakan kecewa kan? Bener banget, Kak. Nah, benar banget tuh kecewanya tuh kadang sampai aduh. Tapi akhirnya ya udahlah, terima. Nah, dari situ juga nih kita mau mengajak teman-teman nih, karena gak apa-apa nih teman-teman kalau kiranya cita-cita yang kita impikan dulu sejak kecil itu nggak tersampaikan di kita lebih ketika kita besar, kita tuh harus mengambil sisi positif ya teman-teman. Banyak banget sisi positif yang bisa kita ambil dari tema kita kali ini teman-teman. Jadi dengan membuat TikTok, kita tuh jadi lebih tahu nih, kira-kira apa yang kita jalanin sekarang itu awalnya emang berat teman-teman. Karena nggak sesuai kan sama yang kita impikan sejak kecil. Tapi kita tuh harus lihat teman-teman sisi positifnya. Karena banyak banget nih dari apa yang udah kita jalanin, bakal banyak hal positif yang kita dapetin. Kayak misalkan nih aku, dulu waktu kecil aku pengen banget jadi arsitek, pengen banget. Terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu cita-cita tidak tersampaikan, akhirnya aku masuk jurusan yang sekarang aku tekuni. Terus selama perjalanan tuh aku jadi menyadari ternyata banyak banget ya hal positif, kayak aku bisa jadi lebih kenal diri sendiri, terus bisa merefleksikan diri gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang cita-citanya tuh kecil beda sama yang kalian jalani sekarang itu jangan khawatir teman-teman, karena banyak banget hal positif yang bisa kita ambil. Ya nggak teman-teman? Benar. Nah, buat makin dalam-dalam lagi nih bahas produk yang kami buat, kita lanjut tuh ke kakak selanjutnya. Yuk, ada apa nih? Oke, teman-teman, selanjutnya aku bakal bahas keunikan dari produk yang kita bikin nih, teman-teman. Nih, kita biasanya kalau cerita rasa kecewa kita, sedih kita, kegagalan kita, senang kita tuh pasti ke teman atau ke keluarga kita gitu kan. Nah, tapi kali ini tuh berbeda teman-teman. Kita bisa cerita sambil kita joget-joget gitu, tapi tentunya pasti punya tujuan gitu kan. Ya, tujuannya tuh kayak kita supaya bisa lebih mikir positif dengan keadaan kita yang sekarang. Nah, jadi tuh kayak misalnya nih, kita kemarin kan kayak teman-teman, terus kakak udah bilang tadi kita cita-cita kita tuh nggak sesuai nih sama realita kita sekarang nih kan. Tapi kebanyakan dari yang udah bikin video itu kayak mereka menyadari gitu loh, kayak ternyata banyak hal positif gitu loh yang bisa kita ambil meskipun cita-cita kita tuh nggak tercapai gitu. Meskipun yang kayak awalnya kita mungkin pengen jadi dokter nih, malah jatuhnya jadi guru BK gitu kan. Awalnya kayak mungkin sedih, kesel gitu kan. Sedih, kesel gitu kan. Tapi teman-teman tenang, kita bisa meluangkan rasa sedih, kesal kita itu dengan joget-joget TikTok. Nah, supaya mendapatkan hal yang lebih positif lagi nih teman-teman tentunya. Ya gitu sih teman-teman, intinya kayak tentunya dari pembuatan video ini tuh kayak kita mendapatkan hal-hal yang lebih positif. Meskipun cita-cita kita yang awalnya dari kecil nih mungkin kayak aduh aku pengen banget jadi dokter, tapi ternyata gedenya kita jadi guru BK. Itu jangan khawatir, jangan sedih teman-teman, jogetin aja gitu loh. Pasti baik, jogetin aja. Jogetin aja, betul. Jogetin aja, say. Jeruk happy jadinya dengernya tuh. Agak gimana gitu ya, say. Oke, say. Itu salah satu keunikannya dari proyek kita ini. Kita nggak cuma cerita ke teman-teman kita, tapi kita bisa cerita lewat video gitu yang tentunya bakal berdampak positif juga ke teman-teman kita yang awalnya nggak semangat atau kurang motivasi gitu. Setelah mereka buat video terus mereka ngedit, oh iya ya ternyata bener ada hal-hal positif nih yang bisa aku ambil gitu teman-teman. Oke, selanjutnya nih bakal dijelasin sama teman aku, siapa lagi kalau bukan Kak Ella. Kak Ella. Oke, kali ini aku bakal ngejelasin mengenai Kak Jere. Gimana sih Kak Jere?
Tenang Kak Jere, tenang. Kak Jerry iseng banget. Oke, jadi aku bakal ngejelasin mengenai proses dan hasil produk kita ke skop kecil dan besar. Jadi skop itu apa? Skop itu testi kita. Jadi di sini kita udah dapet ya, sekitar 30-an orang ya. Benar banget Kak Ella. Betul, Oke. betul. Benar, Itu 30 adalah orang. skop besar kita. Jadi gimana sih proses awal kita bisa ngajak orang-orang ini buat bikin video TikTok? Itu pertama kita nge-reach atau mencari teman-teman terdekat kita dulu, dari orang-orang terdekat kita dulu, misalnya teman, teman seprodi, teman kelas, atau teman dekat, keluarga, gitu. Habis kita dapat teman-teman kita ajak dulu kan, mau nggak ikutan bikin video? Mau Terus dong. terus kita jelasin apa nih video apa. Jadi ini video cita-cita versus realita. Kita jelasin satu-satu gimana. Terus kita kasih tahu konsep videonya gimana, lagu yang dipakai, terus contoh videonya itu ya, gimana mereka nanti buatnya harus tertata konsepnya gini gitulah. Dan setelah itu baru deh teman-teman kita yang tadi yang kita ajakin mereka buat videonya. Nah setelah itu sebelumnya kita buat percobaan dulu ke 5 testi. Jadi kita kan ada 5 orang. Agak kisruh ya teman-teman. Ya, ada kisruh. Jadi kita kan di sini ada 5 orang. Jadi satu orang disuruh cari satu testi buat skop kecil, buat percobaan kita dulu sebelum kita nyebarin ke skop besar atau orang-orang yang lebih banyak lagi. Jadi kita harus dapetin 5 dulu. Dan setelah itu, setelah kita cobain di 5 testi itu, kemudian berikutnya baru nih kita ngajak teman-teman kita masing-masing nih harus nyari minimal 5. Tapi sekarang kita dapat berarti udah 30-an ya. 30-an testi yang udah bikin video TikTok. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang udah buat kali. Benar banget. Ada yang jadi tester. Pasti ada nih Kak. Yang mau buat boleh banget kalau masih mau buat. Nanti kalau aja hubungin siapa aja yang ada di sini biar kalau mau tahu konsep videonya gimana gitu. Nanti pasti Kak Jere ajarin. Jangan takut, jangan malu, takut kaku mungkin atau gimana aja. Tapi Kak Jere bakal ajarin gitu. Baik. Jere di sini. Ini tuh untuk proses dari produk kita ya. Dan sekarang aku bakal ngejelasin apa sih hasil yang didapetin dari produk kita ini. Hasilnya adalah puji Tuhan semuanya lancar. Kita udah dapet video teman-teman kita itu sekitar 30-an video. Di situ responnya, tanggapannya macam-macam sih. Cuma sejauh ini yang aku tangkep ya positif sih tanggapan dari teman-teman kita gitu. Gimana sih perasaan mereka yang udah bikin video? Rata-rata di sini ada yang bilang seneng, ada yang bilang santai banget, tapi ada juga nih yang masih ngerasa malu atau nggak pede sama takut karena misalnya masih kaku. Tapi dari sini juga bagus teman-teman karena mereka bisa belajar. Mungkin yang awalnya sama sekali nggak mau bikin TikTok karena saking takutnya banget, takut kelihatan kaku atau gimana. Melalui video ini mereka jadi bisa belajar gitu gimana buat TikTok. Nah setelah itu kan bisa menambah kepercayaan diri mereka kan, buat mereka bisa lebih pede lagi di depan video yang mungkin dilihat banyak orang gitu guys. Jadi sangat membantu. Kemudian untuk hal-hal positif yang mereka dapetin ini responnya beragam ya, tanggapan dari mereka beragam. Ada yang bilang untuk belajar lebih bersyukur, ada juga yang bilang untuk mengungkapin perasaan dipendam gitu tentang realita sama cita-cita dia yang gak terwujud gitu. Jadi di sini juga kita bisa belajar untuk lebih bersyukur guys dengan apa yang kita dapetin sekarang gitu.
Mungkin yang awalnya nggak dampik, pasti teman-temanku, kakak-kakakku yang cantik dan ganteng ini pada awalnya juga rada sedih mungkinnya, atau nggak seret gitu sama jurusan yang sekarang diambil atau apapun itu. Mungkin dulu SMA juga masuk sekolah yang bukan seretnya gitu, tapi di sini jadi belajar gitu buat nerima realita yang ada. Oh, ternyata realita yang ada ini gak seburuk yang aku pikirin, gak seburuk yang aku kira. Ternyata sekarang lambat laun jadi bisa nerima gitu realita yang ada. Dan sekarang kita benar-benar cinta kan sama jurusan kita. Bener nggak? Bener. Cinta banget. Betul. Dan dari video yang kita buat kemarin juga nggak terlalu sulit sih teman-teman, buat videonya nggak ada gerakan yang sulit-sulit banget, nggak ada ketentuan outfit segala macam, nggak ada ketentuan, cuman buka tutup transisi, dan pasti itu semua sangat friendly buat kalian. Oke, Bener banget. Dari aku sekarang mau ngasih ke Patris, bakal dijelasin. Selamat mencoba. Mari kita coba. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih perubahan partisipasi dari TST kami. Nah, di sini kami membuat dua grup, yaitu yang pertama itu grup kecil, yang kedua itu grup besar. Nah, dari grup kecil ini kami itu mendapatkan hal-hal positif juga yang dimana membuat masukan untuk kami juga, yang dimana mereka itu masih canggung, terus belum membuka diri untuk membuat video tersebut. Nah, untuk yang berikutnya itu kan grup besar. Nah, di grup besar ini juga walaupun ada beberapa hal yang mungkin sama dengan grup yang sebelumnya, tetapi di sini juga kami mendapat hal positif yang dimana mereka sudah bisa mengajak teman-temannya dalam membuat video. Mereka juga senang melakukan hal ini, sama seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Jere, Lara, Ella, dan Tania. Nah, di sini juga saya mengambil kesimpulan bahwa kelompok kami ini sangat bekerja sama dalam membuat produk kami. Oke. Ya, Oke. sepertinya Kak Jere mengalami gangguan sinyal kembali. Iya, tapi teman-teman jangan khawatir karena masih ada kita berempat di sini, teman-teman. Kita masih setia mendampingi kalian, asik setia. Iya, buat kalian juga yang masih setia nontonin kita. Terima kasih. Terima kasih. Salam ya, gomoyo. Nah, teman-teman, tadi setelah jelasin penjelasan dari Kak Jere, ada Lara, ada Ella, ada Beatrix, ada aku juga. Mungkin nih teman-teman ada yang masih kurang jelas atau kurang, mungkin kayak, apa sih bikin TikTok? Aku nggak mau Kalian masih bisa tanya-tanya nih lebih jelas lagi tentang produk kami, produk TikTok yang kami buat. Ayo teman-teman, kalau yang kurang jelas, masih pengen nanya, atau mungkin masih bingung cara buatnya kayak apa, bisa langsung aja nih ketik di kolom komentar. Nanti kita bakal jawab. Bener kan, Kak? Benar. Oke, teman-teman. Kita membuka. Ya. Kita membuka sesi Q&A. Asik. Ya, sambil tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kalian nih teman-teman, kita berempat sama Kak Jere juga sih, tapi Kak Jere masih di luar. Jadi kita berlima mau ngajak kalian untuk buat video juga nih teman-teman. Mungkin saat ini dari teman-teman masih ada yang nggak semangat atau bingung, kok aku malah dapet ini ya, kok cita-citaku nggak tercapai. Tapi mungkin aja nih bisa jadi dengan teman-teman buat video ini, teman-teman jadi termotivasi, jadi lebih semangat gitu loh. Jadi yuk buat TikTok yuk. Jangan khawatir guys, kalian memiliki nasib yang sama seperti jutaan orang lainnya. Benar, kayak jogetin aja say gitu guys. Kita adalah. Di sini tuh nggak ada bener, nggak ada salah. Jadi kalian tuh bisa mengekspresikan diri kalian itu sesuka kalian. Aduh, sepertinya Kak Jere masih belum bisa masuk. Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu invite. Soalnya di aku sepertinya tidak bisa menginvite kembali nih. Kak Priska nih. Dari Priska Dev, minta tips and trick biar videonya menarik ditonton dong, Kak. Aduh. Oke.
Mungkin kalau dari aku ya, mungkin nanti teman-teman bisa nambahin ya. Mungkin Oke. kalau buat lebih menariknya itu pertama nih, pilih dulu nih tempat pembuatan video. Jadi cover belakang itu tuh apa ya, cover kita membuat video itu menarik juga loh untuk orang menonton video kita. Terus gunakan pakaian yang apa ya, yang nyaman digunakan saat membuat video. Terus jangan lupa nih pas ngedit, pastiin harus yang unik gitu. Editannya harus unik-unik gitu. Itu pasti banyak banget ditonton atau orang-orang tuh jadi tertarik gitu. Jadi penasaran, ih ini Kak Priska Dev bikin apa ya di TikTok gitu. Dan ternyata pada nonton nih teman-teman. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menambahkan tips and triknya? Ini kalau dari aku mungkin lebih ke pemilihan musik gitu loh, jadi musik yang kekinian gitu. Jadi dengan begitu kan biasanya yang kalau misalnya musik yang kekinian gitu kan lebih banyak yang masuk FYP tuh. Kalau dilihat-lihat ya, itu dari aku. Silakan Lara. Benar. Oke, teman-teman. Jadi kalau menurut aku nih ya, kayak kalau kita bikin TikTok tuh kayak bawa santai aja gitu loh. Kayak walaupun gimana ya, mungkin orang tuh kayak mikir apaan sih joget-joget TikTok gitu kan. Tapi kalau kita yang bikin TikTok tuh kayak mikir, oh ini tuh ada tujuan baiknya loh, kayak bakal ada berdampak positif gitu loh buat teman-teman yang lain gitu, teman-teman. Iya, benar banget. Terus nih ada lagi nih dari Stephanie Geon. Kak, kalau pemalu gimana dong Kak? Jadi nggak berani buat TikTok. Di sini kita sebenarnya kita tuh asikin aja, jogetin aja. Jadi kalaupun kalian itu kaku atau nggak berani buat TikTok tuh, pasti sendirinya akan menjadi berani. Akan bergerak lepas. Gerakannya tuh bakal lepas gitu. Bener. Jadi kalau mungkin iya. Iya, Lara. Oke, kalau dari aku ya, kalau untuk yang pemalu, mungkin awalnya aja gitu loh kita malu-malu gitu kan, tapi nanti akhir-akhirnya bakal ketagihan gitu loh teman-teman. Iya, benar. TikTok itu candu banget teman-teman. Iya, selain dia yang buat candu, ternyata TikTok juga nih. Wow. Ada nih. Dari Priska deh, beliin ring lightnya dong kakak. Oke, nanti dibeliin ya Priska, tunggu kita sukses dulu. Bisa kakak, silahkan TF dulu ya, uangnya ke bawah. Nanti kita pesenin. Cahaya juga. Ada lagi nih, dari Mikaela Suster Mika. Kakak mau dong lihat TikTok yang udah kalian buat. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton TikTok ini dan ingin melihat TikTok yang sudah kami sebarkan produk kami itu, kalian bisa aja langsung kunjungi TikTok kami di apa ya? Aku lupa deh. Kayaknya itu nama mahasiswa punya cerita. Di situ nanti teman-teman bisa lihat video-video dari karya-karya teman kita yang sudah membuat videonya. Asik. Benar banget. Jadi buat yang teman-teman mungkin saat ini masih malu-malu, teman-teman bisa lihat tadi di akun TikTok kita yang udah kita bikin. Nah, siapa tahu teman-teman, ngapain juga malu kan ya? Gitu. Kan berbagi hal positif itu nggak ada salahnya, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, teman-teman. Oh ya, kalau kalian kunjungin website kita, jangan lupa ya klik-klik tanda love-nya. Intinya mulai aja dulu. Malunya mah nanti aja. Pasti nggak bakal malu kok, tenang aja. Iya, nanti malah kalian kayak dapat sesuatu hal yang positif gitu loh. Iya, dari sharing-sharing teman-teman yang udah bikin TikTok tuh kayaknya kalian bisa lihat, oh kayaknya dengan ini bisa dapat insight baru ya Kak. Bener banget dengan Kak. Menonton. Iya. Karena itu di TikTok kita sharing-sharingnya tuh banyak banget teman-teman. Ternyata yang ngalamin itu bukan cuma teman-teman sendiri, tapi banyak orang gitu loh yang ngalamin. Benar Jadi banget. kalian punya teman dan keluarga. Kalian punya kita, teman-teman. Ada lagi nggak nih teman-teman yang ingin bertanya mengenai produk TikTok kita? Asik, TikTok. Ya. Sepertinya Kak Jere masih kendala masuk ya.
Iya. Tapi untuk teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, Jangan khawatir. jangan khawatir, jangan bimbang, jangan sedih karena ada kita di sini. Kita berempat akan selalu menemani kalian Di malam apa nih Kak El? Di malam Kamis. di malam. Malam Kamis ya. Halo Kak Jere. Halo Dika Kak Nah, tuh Kak Jere. Jere udah muncul. Itu azab Kak Jere tadi pakai ini jeruk. Oke, Coba jadi deh. tetap ada Kak Jere di sini bersama kita semua. Mungkin Kak Jere mau sharing dari Iya, dari kolom komen. kolom komentar buat Iya. yang mau sharing-sharing juga bisa Iya. ya teman-teman. Kalau ada ajak. Bisa langsung aja teman-teman. Atau mungkin ada yang kesulitan cara mengedit TikTok gitu. Atau enggak mungkin abis ini ada yang langsung mau bikin nih Kak. Wah seru banget ya. Boleh banget. Kan TikTok apa keunggulannya? Kenapa nggak pakai media lain? Karena TikTok banyak orang yang bikin. Apa nih? Jawab. Boleh Beatrix mau jawab mungkin. Udah aku soalnya. Ini bisa. Kenapa menggunakan TikTok? Mungkin kalau misalnya kita gunain TikTok kan, mungkin sekarang kan lagi pandemi ya. Kalau menurut aku kayaknya kita lebih kayak menghibur diri gitu loh. Karena kan apalagi kita anak kuliahan, tugas gitu. Jadi salah satu cara kita untuk menghibur diri mungkin main TikTok kan. Gitu. Oh, yang TikTok. Dari Ya. Kalau dari aku, kenapa kami itu milih TikTok? Karena sekarang yang kita tahu ya, selain Instagram, media sosial TikTok itu bener-bener banget kayak apa ya, bener-bener digandrungi sama anak-anak, nggak cuma anak remaja. Bahkan dari kecil sampai dewasa aja tuh bener-bener main TikTok banget. Jadi karena itu kita menggunakan media sosial TikTok karena kan buat mengaksesnya juga mudah ya teman-teman. Bener Terus banget tuh Kak. Bisa bisa mengedit video sekreatif yang kita bisa. Jadi kita makanya pilih TikTok tuh karena itu. Nih, Iya. Kak Jere mau jawab di kolom komentar ya. Apa tuh bacanya? Dari ngedit. Nah, ini ada tambahan nih dari Kak Jere. Dari ngedit lagu, ngedit kata, ngedit transisi itu jauh lebih mudah dan kesempatan untuk viral jauh lebih mudah dibanding platform lain. Gitu deh. Benar Kenapa kita banget. milihnya TikTok karena TikTok sekarang tuh banyak banget yang lagi pakai TikTok nih teman-teman. Tapi kita tentunya kita tentunya pakai TikTok untuk ke hal yang lebih Positif. Karena lewat dari sosial media pun kita bisa memetik banyak banget hal positif, ya kan? Benar banget tuh Kak. Jadi ada beberapa kesimpulan kenapa kita pakainya TikTok. Pertama, karena TikTok itu selain bisa jadi wadah kita buat mengekspresikan diri, itu juga bisa jadi cara buat kita menghibur diri, gitu teman-teman. Terus yang kedua, karena TikTok itu friendly user. Semua orang pasti bisa kok pakai TikTok. Semua orang rata-rata juga kita lihat sekarang kan pada punya TikTok kan. Ayo, siapa yang punya TikTok nih di HP-nya? Bohong kalau nggak punya TikTok. Buat kalian yang punya TikTok silahkan komen. Boleh kok kalau mau komen. Langsung aja tulis username di bawah. Siapa tahu ada yang bakal nge-add loh. Bener banget. Bener banget. Kalian promote. Ya, siapa tahu TikToknya bisa diduetin gitu loh. Oh, duetin gimana tuh? Asik deh kayaknya. Iya, bener banget. Duet cuy. Oh gitu Kak, makasih penjelasannya. Sama-sama. Aku punya, Anandita, aku punya. Ayo, apa namanya? Spill. Ayo buat Kak Dita. Kayaknya Kak Dita udah bikin videonya ya. Kak Dita Iya. kemarin bagus kan videonya. Bener banget. Bagus banget. Iya. Kak Dita pede banget. Anandita ini salah satu testi kita ya. Bener banget. Bisa Kak Anandita bisa tulis di kolom komentar gimana sih perasaannya membuat video. Tulis aja di kolom komentar, nanti kita bacain. Iya, Bener Kak Dita. banget Kak Dita. Mau collab sama kakaknya bisa nggak? Halo Bisa Kak Jere. Boleh banget. Mari kita coba. Oke, sekarang ada Kak Jere. Mana nih Kak Jere? Halo Kak. Aduh Kak Jere, pusing-pusing.
Halo, halo, Nah, halo, ini. halo. Halo, nah ini baru habis dari gua, kira kembali ya. Aduh, Bener banget. buset deh. Oke. Jadi, apa yang Kak sudah aku Anandita kemana nih? Iya, buat Kak Dita. Bisa minta sharingnya Kak sedikit gimana perasaannya membuat sudah mengikuti TikTok, produk TikTok kita? Joget TikTok. Oke, Kak, ternyata ada yang request nih buat penutup kita nanti, tau nggak apa? Jadi, Apa tuh? katanya Kak request dong nanti penutupnya joget TikTok supaya aku semangat juga dan percaya diri mau pakai TikTok. Waduh. Bisa jadi tukang kita nih. Iya, bener banget. Iya, Doang. mungkin. Mohon maaf. Mohon maaf. Lucu banget sih, Kakak. Si Oh, ada ini kan ada Aku kasih Anandita, muka aku jeruk. malah bikin yang gokil gitu buat seru-seruan. Iya, bener banget sih. Lucu banget, Bener. aku kayak nggak jaim-jaim gitu. Bener banget nih teman-teman. Kak Anandita mungkin merasakan dengan membuat video menjadi lebih percaya diri ya, karena jadi nggak jaim gitu. Ya udah jogetin Bener aja. banget. Jogetin aja, Say. Iya, Shay. Oke, Shine. Oke, itu salah satu testing kita yang tentunya berdampak positif ya ke dirinya sendiri gitu. Ya, benar banget. Siapa lagi nih kita bisa lihat nih di yang join, mungkin ada testi kita yang lain, bisa kita minta sharingnya. Coba. Coba. Mungkin di sini ada Dendi. Oh iya, Dendi. Sebagai testing yang Dendi, Bener pasti banget. Dendi masih join deh. Iya, bener banget. Dia adalah salah satu testing kita juga nih. kajeri. Nge-freeze-nya lucu ya. Kayaknya Dendi nggak muncul nih. Kayaknya kita udah sampai di penghujung live Instagram. Karena acara. Buat teman-teman jangan sedih ya kenapa kita udah di akhir live kita malam hari ini. Tapi kalau kalian mau sharing-sharing, mau tanya-tanya, kalian boleh DM IG kita. Ya, betul banget, kita terbuka. Tapi nggak 24 jam ya. Iya. Wah, atau ngunjungin akun TikTok kita. Apa tadi? Ya, langsung aja @mahasiswa punya cerita. Oh, Mahasiswa punya cerita, guys. Teruntuk mahasiswa kita tentunya punya cerita kita masih masing-masing. ada. Betul. Mungkin mahasiswa-mahasiswa di sini atau mungkin pelajar-pelajar di sini bisa untuk mengurangi rasa lelah mengerjakan tugas atau belajar bisa mampir-mampir ya Kak ke IG lagi ke TikTok kita. Bener banget tuh, Kak. Oke, karena kita udah di penghujung live TikTok kan. Live Instagram. Sekarang dari aku, dari teman-teman semuanya, dari Kak Jere juga yang sedang mengalami gangguan sinyal, mau mengucapkan banyak banget terima kasih kepada teman-teman yang udah setia banget nih nge-join live kita, yang udah nyempetin waktunya buat sharing, buat tanya-tanya ke kita mengenai produk-produk yang kita sedang buat. Gitu ya Kak, terima kasih teman-teman. Mungkin dari yang lain ingin disampaikan, ada yang ingin disampaikan? Oke, buat teman-teman, intinya kalau dari aku jangan pernah sedih dengan keadaan kalian yang sekarang, meskipun cita-cita kalian yang dari awal gak tercapai, tapi tentunya banyak hal positif yang bisa kalian ambil. Amin. Benar Jauh buat banget. kalian semua, teman-teman. Intinya, kalau dari aku, mulai aja dulu. Dan jogetin aja dulu. Mungkin dari Kak Beatrix nih, diem-diem aja, mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau dari aku, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau berpartisipasi menonton live IG kami. Mungkin dengan TikTok itu kita lebih membuka diri dan lebih mendapatkan sesuatu yang positif untuk kita. Wah. Kita Kak Jere. Dua kata, Kak. Sepatah dua kata nih Kak sebelum ditutup, apa nih? Baik. Tunggu. Oke. Dia bibirnya shaky. Lucu banget nih. Oke, baik. Jadi Ya. teman-teman semua yang jadi it is okay buat kalau misalnya cita-cita sama realita itu
Muka gue wow ya dengan jeruk ini. Seperti jeruk ya, seperti jeruk. Jeruk Bali. Gimana ya? Betul, jeruk itu selalu manis rasanya. Kalau tidak manis berarti belum matang. Begitu juga dengan cita-cita, ya teman-teman. Kalau tidak sesuai, belum tentu yang sesuai itu selalu manis. Jadi selalulah bersabar dan bersyukur. Dan aku menantikan untuk setiap konten teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa teman-teman. Itu pesan dari jeruk, si jeruk yang manis ini. Sampai berjumpa lagi di next live selanjutnya bersama jeruk dan teman-temannya. Muah, muah. Thank you Oke, buat teman-teman yang teman-teman. lagi nonton, kalian boleh Selamat malam. Boleh screenshot muka Kak Jere. boleh screenshot muka Boleh. kita, terus kalau kalian mau bikin Boleh. story bisa tag IG kita teman-teman. Oke, kita bergaya dulu kali ya Kak sebentar. Oke, Jar, mesti, oke. ini Jeruk, mesti jeruk. Mesti jeruk, tetap jeruk. iya, Ya. iya, anggota tim jeruk ya. Aduh, tapi kita nggak ada di jeruk-jerukan. Iya, mari kita siap. Mari kita coba. Siapa nih yang screen? Sebentar. Aduh. Boleh, bentar ya. Oke, 1. Bentar bajunya. Tahan. 1, 2, 3. Oke, sudah ter-screenshot. Sekali lagi. Oke, Jeruk. Bentar. jeruk, tim jeruk, soalnya tim jeruk. 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you teman-teman. Dadah. Dadah. See you. Peluk virtual untuk kalian semua.